Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Hari-hari ini kita sedang diramaikan ya dengan kasus Hasto Kristianto yang ditersangkakan oleh KPK. Dan banyak pro dan kontra terkait kasus ini. Ada yang menyatakan bahwa ya ini murni penegakan hukum. Namun di satu sisi terutama dari orang-orang PDIP sendiri ya yang menyatakan bahwasanya ini adalah kriminalisasi, ini adalah kasus yang berbau politis. Namun teman-teman tahu nggak, ketika kasus dari Hasto ini sedang rame-ramenya, kita itu terlewatkan atau kita luput dengan salah satu kasus yang bombastis ya. Salah satu kasus korupsi yang nilainya terbesar ya, salah satu kasus korupsi yang nilainya sangat besar di Indonesia, yaitu kasus timah, di mana salah satu aktornya yaitu Harvey Muiz itu hanya dihukum 6,5 tahun. Ini di luar Nurul ya teman-teman ya. Ketika kerugian negara yang jumlahnya sekitar 300 triliun itu teman-teman, pelakunya hanya divonis 6,5 tahun penjara. Ini ada apa teman-teman? Kok sangat kebetulan ya ketika kasus ini diputuskan hari Senin tanggal 23, esoknya itu kemudian ada pengumuman ditersangkakannya Hasto Kristianto, yang pada akhirnya kasus putusan Harvey Muiz ini seolah-olah tenggelam. Dan ini kita tidak boleh luput ya dengan kasus ini, karena masa 300 triliun pelakunya cuman divonis 6,5 tahun, tidak lebih berat dari seseorang yang melakukan penggelapan uang kantor ya. Gila. Ini kita patut curiga terhadap baik itu Kejaksaan Agung yang menyidik kasus ini maupun kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pengadilan Negeri ya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita sudah tahulah Kejaksaan Agung ini memang banyak sekali menemukan kasus-kasus korupsi yang nilainya wah ya. Tapi di awal itu bombastis banget. Temuan kasus ini kasus gede, puluhan triliun, ratusan triliun. Tetapi buntut-buntutnya yang kena atau yang dijadikan yang dipidana itu adalah orang-orang yang ya mungkin ring 2 atau ring 3 dari pusat pusaran kasus itu sendiri. Karena ya kita tahu kalau kasus korupsi ini adalah kasus yang berjamaah ya, harus melibatkan banyak orang. Dan tentu saja bisa jadi ada orang-orang yang pengaruhnya yang besar yang terlibat atau yang ada di dalam pusat pusaran kasus tersebut. Namun yang disidik, yang diperiksa itu orang-orang yang berada di ring 2, ring 3. Jadi tengahnya itu nggak dapat. Dan bisa jadi di kasus timah ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini menurut dugaan saya. Dan kita semua sudah tahu di awal-awal pemberitaannya untuk kasus timah ini siapa-siapa saja yang ada di dalam kasus tersebut. Namun ya akhirnya yang ditangkap kemudian yang dipidana itu boneka-bonekanya ya, yang dalang-dalangnya aman. Itu di kejaksaan. Jadi kejaksaan ini awalnya bombastis, tapi ketika seiring dengan berjalannya waktu ya itu yang kena ya orang-orang yang nggak ada pengaruhnya apa-apa, yang cuma jadi boneka. Kita juga lihat kasus yang kemarin ada ditemukan hampir uang 1 triliun ya di salah satu pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mafia peradilan ya teman-teman ya. Dan dia telah beroperasi 10 tahun lamanya, dan saya yakin dan percaya bahwasanya si pensiunan Mahkamah Agung ini, pegawai Mahkamah Agung ini pasti terlibat dengan hakim-hakim agung yang lain. Namun sampai sekarang tidak ada sedikit pun terdengar perkembangan dari kasus ini.
tindak lanjut dari pemeriksaan kasus ini. Karena kalau kasus ini sampai dibuka, diselidiki sampai ke akar-akarnya, kemungkinan besar itu pasti orang-orang Mahkamah Agung itu pasti terlibat. Tetapi sayangnya sampai hari ini tidak ada perkembangannya. Dan terkait putusan yang 6,5 tahun itu teman-teman, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa masih akan pikir-pikir. Sebenarnya kalau menurut saya nggak usah pikir-pikir lah, langsung banding saja. Karena kalau tuntutannya mereka kan 12 tahun ya teman-teman ya, dan diputus 6,5 tahun. Harusnya ketika tidak sesuai dengan tuntutannya mereka, itu mereka harus banding. Jangan sampai ada kata pikir-pikir dulu, seolah-olah, wah ini mikir dulu 6,5 tahun, masuk apa enggak, worth it apa enggak. Dan menurut saya harusnya si Harvey ini dituntut dengan hukuman seberat-beratnya ya, tapi kok hanya cuma 12 tahun. Itu juga anehnya, kenapa Kejaksaan Agung kok seperti itu. Ini kasus gede loh, 300 triliun yo yang merugikan negara. Dan kembali lagi terkait putusan 6,5 tahun pidana penjara yang diputus oleh hakim pengadilan tipikor. Ini juga kita harus patut curiga dengan putusan yang rendah ini. Karena ya kita tahu, dengan adanya mafia-mafia peradilan yang ada, bisa jadi hukumannya ini diperingan. Kita masih lihat kasus di mana Ronald Tanur yang divonis bebas ya oleh majelis hakim yang memeriksanya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, namun akhirnya ketiga hakim ini diketahui menerima suap agar membebaskan si Ronald Tanur. Dari sini kan sudah kelihatan teman-teman bahwa ini ada mafia, ada permainan. Dan ketika Harvey Muiz ini diputus 6,5 tahun, ini patut dicuriga ada apa dengan hakim yang memeriksa perkara ini. Apakah ada permainan di balik itu? Apakah ada suap menyuap di situ? Semuanya itu bisa terjadi, namun semuanya itu juga bisa tidak terjadi. Karena yang tahu hanyalah Tuhan sendiri. Ya, karena apa juga? Karena kita tahu betapa bobroknya lembaga peradilan kita. Dan jangan sampai kasus Harvey Muiz ini terjadi lagi kasus-kasus penyuapan ya yang dilakukan oleh orang terhadap majelis hakim yang memeriksa kasus ini. Semoga saja hakim yang memutus perkara ini tidak diintervensi dari mana-mana, dan apa yang menjadi putusannya mereka, walaupun sebenarnya putusan ini di luar nurul, namun menurut mereka ini adalah putusan yang pantas buat Harvey Muiz, ya kita tidak tahu sampai di situ. Dan semoga saja putusan ini tidak diintervensi oleh siapapun, tidak ada intervensi atau tidak ada suap dari siapapun, sehingga perkara ini memang benar-benar diputuskan secara adil oleh ketiga hakim pemeriksa. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita kawal terus kasus korupsi ini. Supaya yang melakukan korupsi atau yang terlibat dalam semua kasus ini bisa dihukum secara adil. Terima kasih.